kelompok. Jadi yang pertama itu di sini kita akan pakai metode pembelajaran jigsaw. Jadi ada kelompok asal dan kelompok ahli. Ya, Bu. Jadi masing-masing kelompok itu tadi ada 2 tim asal dan tim ahli. Siswa dalam setiap kelompok akan diberikan submateri yang berbeda-beda. Kemudian kemudian setiap kelompok itu akan berdiskusi dan menjelaskan subkonsep yang telah diberikan dan memutuskan staf ahli yang akan bergabung ke setiap ahli yang kelompok lain. Selanjutnya anggota tim ahli akan mendiskusikan setiap subkonsep materi yang ada dan memberitahukannya kepada kelompoknya. Lalu tim ahli akan dibimbing untuk diskusi tentang konsep yang ada dan saling bahu-membahu memahami konsep yang diberikan. Sudah paham? Jadi subkonsep materinya tadi yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, fase-fasenya. Lalu ada metamorfosis, dan konsep materi yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke? Jadi di sini silakan setiap kelompok mulai berdiskusi. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan. Ya, Bu. Oke, sudah 15 menit. Belum, Bu, belum siap. Oke, silakan. Silakan kalian itu mencari informasi ke kelompok lain ya. Oke, waktu udah 15 menit. Silakan kembali ke kelompok asalnya. Baik, Bu. Oke, sudah? Jadi setelah ini silakan masing-masing kelompok, masing-masing anggota dalam kelompoknya itu berdiskusi untuk saling tukar informasi dan mencari jawaban yang ada pada LKS yang telah Ibu berikan. Silakan Ibu beri waktu 15 menit. Ya, Bu. Tolong kerjasamanya ya dalam kelompok. Ya, Bu. Oke, sudah? Siap? Bentar lagi, Bu. Sudah siap anak-anak Ibu? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, karena kalian sudah siap, Ibu panggil perwakilan setiap kelompok itu 1 orang. Silakan kelompok 1. Siapa mau maju? Rizka? Ya, silakan maju. Silakan Rizka. Baiklah, saya Rizka dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan ataupun membacakan hasil dari diskusi yang kami lakukan. Jadi untuk soal yang pertama itu ada soalnya tolong jelaskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi untuk
lebih rinci jawaban dari lembar kerja yang telah Ibu berikan. Setelah Ibu lihat kelompok yang telah mempresentasikan tadi jawabannya sudah benar, hanya saja ada sedikit penambahan dari Ibu ya. Ya, Bu. Jadi pada proses fase pertumbuhan dan perkembangan hewan tadi sebenarnya kan sudah Ibu jelaskan itu ada fase pembelahan. Pada pembelahan ini dari zigot itu dia membelah menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel dan seterusnya. Kemudian itu dia membentuk morula dan selanjutnya itu ada proses blastula. Lalu pada fase blastula ini dia akan mengalami proses gastrula dan organogenesis. Selanjutnya pada ada 3 lapisan tadi pada soal nomor 2 itu sudah benar. Ada lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan juga pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna tadi jawaban kalian sudah benar. Sedikit Ibu menambahkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu bedanya hanya sedikit. Kalau pada metamorfosis sempurna itu tadi dari telur menjadi larva, pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa, contohnya kupu-kupu, dan pada katak. Lalu pada metamorfosis tidak sempurna itu dia dari telur menjadi nimfa, lalu menjadi nimfa dan menjadi belalang dewasa. Itu contohnya pada belalang. Jadi menurut Ibu kalian sudah menjawab lembar kerja dengan baik dan juga benar. Apakah anak-anak sudah memahami materi kita hari ini? Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada Ibu. Ada yang ingin ditanyakan jika belum paham? Tidak, Bu. Oke, jadi kalian sudah paham semua? Ya, Bu. Paham, Bu. Baiklah, karena kalian sudah paham, sekali lagi Ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Ada yang mau? Tidak? Biar Ibu saja ya. Jadi Ibu ulangi lagi dan Ibu jelasin secara singkat lagi bahwa pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini dia ada 2 fase, fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pada fase embrionik ini tadi mengalami tahapan yaitu pembelahan atau cleavage, fase blastula, gastrula, si dan juga organogenesis. Lalu itu fase pasca embrionik itu adanya metamorfosis atau perubahan bentuk dan struktur yang ada 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu dan katak, lalu metamorfosis tidak sempurna itu pada kecoa dan belalang. Selanjutnya itu yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini. Yang pertama faktor luarnya ada makanan, air, aktivitas, cahaya matahari, dan faktor dalamnya itu gen dan hormon. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Karena kalian anak-anak Ibu sudah paham materi kita pada hari ini, untuk itu Ibu akan memberikan kalian reward dari diskusi yang telah dilaksanakan. Jadi di sini Ibu akan kasih reward untuk kelompok yang mendapat nilai sangat baik dan baik. Jadi yang mendapat nilai sangat baik itu kelompok 1, Rizka Amelia. Silakan maju. Ini untuk kelompok 1. Selamat ya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok yang mendapatkan nilai baik itu ada kelompok 3. Silakan Dewi perwakilannya maju. Ini nanti dibagi ya sama kelompoknya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3. Buat kelompok yang lain yang belum mendapatkan reward dari Ibu, tetap semangat untuk belajar dan ingat untuk terus belajar ya. Ya, Bu. Oke, sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran
hari ini Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi dulu. Ini Ibu akan kasih soal, ada soal esai dan soal objektif. Tolong dikerjakan. Silakan kalian kerjakan soal evaluasinya. Bu kasih waktu 5 menit. Sudah? Belum, Bu. Oke, lanjutlah kerjakan. Oke, waktu sudah habis. Silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Oke, Ibu akan nilai nanti ya. Ya, Bu. Oke, sepertinya cukup sekian materi yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak sekalian. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan kita sama-sama mengucapkan